Oke, salam sehat kaya luar biasa. Ketemu lagi dengan Rina ya di SW Channel. Selamat datang di P4S Petani Muda Keren PPPSB. P4S kami ini dari Kota Singaraja kurang lebih sekitar 6 km yang beralamat di Desa Amengan, Kecamatan Cikusade, Buleleng, Bali. Para sahabat, P4S kami bergerak dari hulu sampai hilir tentang budidaya panedi dan juga processing, pasar dan lain sebagainya para sahabat. Nah, teman-teman, tentu ketika datang ke P4S kami juga membuka pelatihan budidaya panedi. Kami juga menyediakan paket pelatihan budidaya panedi yang didukung dengan objek-objek wisata yang ada di seputaran desa kami para sahabat. Tentu di desa kami selain sebagai warganya, sebagai petani, mayoritas tentu juga di sini juga kami di Desa Amengan mengembangkan objek-objek wisata alam yang sangat luar biasa. Teman-teman, kalau mengikuti pelatihan di P4S Petani Muda Keren PPPSB yang beralamat di Desa Amengan, Cikusade, Kabupaten Buleleng ini tentu juga akan kami ajak keliling-keliling di kebun-kebun pertanian paneli yang ada di Kota Singaraja, tentu pendampingan dari kami P4S Petani Muda Keren PPPSB. Para sahabat tani dimanapun Anda berada, kami juga di sini setelah biasanya teman-teman ajak kami sharing santai belajar bersama tentang budidaya panedi di P4S kami. Tentu juga kami ajak teman-teman yang mengikuti pelatihan untuk keliling-keliling jalan-jalan ke desa kami. Nah, di sini kami ada waterfall Jembong, para sahabat. Jembong waterfall itu air terjun yang sangat luar biasa, teman-teman bisa simak seperti ini. Nah, setelah melakukan pelatihan, kemudian juga di desa kami ada yang namanya Blue Lagoon, para sahabat. Di sini airnya sangat jernih, begitu kelihatan kolam alami yang airnya sangat luar biasa, bersih dan juga memberikan warna tersendiri biru alami para sahabat. Di sini juga di desa kami ada yang namanya tubing gatep lawas para sahabat. Nah, di sini teman-teman yang anak-anak yang suka tubing ini kurang lebih beberapa kilometer panjang tubing yang berada di atas bukit Desa Amengan sebenarnya para sahabat. Nah, di sini juga teman-teman bisa disuguhkan dengan terasering persawahan yang ada di desa kami. Nah, para sahabat, berikut juga kami bisa tunjukkan kepada teman-teman bukti kami mendampingi petani. Tanaman tiang bisa begini karena berkat bantuan dari Pak Rinaye yang dari Amengan. Beliaulah yang berusaha juga membimbing tiang untuk bekerja keras di bidang penanaman paneli astungkare, hasilnya bisa maksimal. Oke, kasih aduh. Para sahabat, salam sehat kaya luar biasa. Hari ini saya bersyukur dikasih kesehatan sama Tuhan Itu Sang Yang Diwasa. Sebelum saya sedikit membagikan apa yang saya lakukan terhadap teman-teman yang menjadi pecinta penghobi tanaman paneli, tentu ketika saya tidak ada kegiatan untuk penanaman dan lain sebagainya, wajiblah saya untuk mampir dan melihat perkembangan dari bibit paneli yang saya bagikan kepada teman-teman khususnya yang ada di Kota Singaraja. Hari ini saya berada di Desa Napi nih, Pak. Desa Tigowase. Perkenalkan nama Dumun. Desa Tigowase, tiang nama tiang Putu Suwartane, asal Desa Tigowase, Banjar Dinas Gunung Anyar. Nah, Pak, terkait dari apa yang Pak lakukan niki, tentu bibitnya dari mana niki? Bibitnya dari Desa Amengan, Pak. Desa Amengan. Tentu bibit kalau tidak salah 1 tahun 8 bulan yang lalu, Pak, itu ya. Betul. Nah, itu yang saya bagikan ke beliau. Tentu kita bagikan belum bisa gratis pada saat itu karena bibit masih harga susah. Tentu dikasih keseimbangan karena ketika kita melakukan sesuatu pasti dengan keseimbangan, karena tidak satupun orang akan mendapatkan suatu kerugian ketika kita melakukan sesuatu demi juga mendapatkan sesuatu pada sahabat. Maka keseimbangan perlu dijaga. Nah, Pak Tuh, ini selama menanam bibit ini dengan pertumbuhan ini, Pak Tuh tanam seluruh berapa meter? Kalau per pohonnya kira-kira 50 cm lah. Oh ya, itu Pak Tuh. Dulu saya kasih sebenarnya bibit yang 1 meter, tapi beliau dibagi 2, Pak Tuh ya, bibitnya dibagi 2 waktu itu.
Dan nanti kita ajak juga tanaman yang berusia 1 tahun. Itu juga bibit dari saya sendiri di Desa Amengan. Pak Putunya sering sharing ke Amengan dulu bagaimana kita budidaya paneli yang lebih baik. Nah tentu teman-teman, kesesuaian tempat, perawatan adalah modal utama kita untuk bagaimana membuat tanaman paneli ini tumbuh subur. Teman-teman bisa lihat di belakang saya, teman-teman, sangat subur sekali. Teman-teman bisa lihat ini, luar biasa teman-teman. Nah, sulur-sulurnya, nah hanya di sini sedikit saya bisa sampaikan kepada Pak Putu untuk bagaimana juga mengatur daripada sulurnya agar tidak semua nempel para sahabat. Karena ketika tuh sulur ini nempel banyak bertumpuk-tumpuk, potensi untuk mengeluarkan bunga ketika nanti udah usia produktif. Karena ini belum masuk usia 2 tahun ya Pak Tu ya. Belum. Nah maka daripada itu kita datang ke sini sharing santai berbagi. Saya pun dapat dari pengalaman petani-petani lain karena sesuai yang sering saya sampaikan bagaimana saya terus belajar dari petani-petani yang lebih tahu dan kita wajib berbagi kepada petani-petani yang tentunya yang ikut mencintai tanaman paneli dan ikut belajar ya Pak Tu ya. Karena tidak ada petani yang hebat luar biasa. Tentu harapan kita ketika ini sudah tumbuh seperti ini sudah merupakan puji syukur kita kepada Tuhan bahwa tanaman ini sudah bisa tumbuh di desa apa udah? Desa Tigawasi. Desa Tigawasi. Memang kalau dari segi MDPL sangat cocok sekali para sahabat. Di sini kurang lebih MDPL-nya 400 MDPL. Nah, ini ideal untuk tanaman paneli dengan pola paranet seperti ini. Tanaman juga bisa subur seperti ini. Mudah-mudahan nanti bisa cepat berbuah dan apa yang kita harapkan bisa kita capai ya Pak Tu ya. Nah para sahabat, ini berapa jumlahnya Pak Tu yang seperti ini? Kan tidak terlalu banyak sebenarnya Pak Tu ya. Ini paling kalau lahan 2 aru Pak Tu. Habis kurang dari 2 aru ini. Kurang. Nah ini teman-teman 1,5 paling. Nah teman-teman hanya 1,5 aru teman-teman. 1,5 ini sudah kita bisa nanam paneli yang sangat rapi seperti ini teman-teman. Teman-teman nanti ajak saya akan syuting ini kebunnya Pak Putu. Kita sharing sudah dari 2 tahun loh Pak Putu datang dulu. Karena kebetulan paman saya sudah gak cengkeh, beliaunya juga jual beli cengkeh dan beliau juga di Lopina itu kalau teman-teman nanti yang nanti butuh misalnya alat bangunan, itu Pak Putu punya apa nama udenya Pak Tu? Ude Anyarsari. Nah, Ude Anyarsari. Nah, kenapa saya sering sampaikan bahwa berkomunitas itu tidak menutup juga kita dapat membuka peluang-peluang usaha ya Pak Tu, bisnis untuk bagaimana kita jadikan marketing untuk menutupi apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai manusia para sahabat. Nah tentu hari ini nanti saya teman-teman akan ajak juga melihat di video-video yang lain. Nah Pak Tu di sini sedikit bisa saya tanyakan Pak Tu perlakuannya yang Pak Tu lakukan di sini apa saja sampai paneli seperti ini. Yang pertama sesuai dengan penyampaian Pak tadi mungkin tahap pemeliharaannya ya lumayan maksimal Pak. Ya, utamanya di bidang medianya. Medianya benar-benar apa yang Pak telah sampaikan pada saat awal yang berkunjung ke Amengan. Itulah yang dia sampaikan. Yang pertama pakai kue kambing, ikan bakar, kokopit juga, dan juga yang lainnya para sahabat. Iya. Kadang-kadang di samping itu yang tambahkan juga gini Pak. Apa Pak? Hijau yang agak rusak, nggak bisa produktif. Ya, hijau yang sudah agak lapuk itu ya. Nah, teman-teman, inilah itu kita campur ya. Ketika kita berkomunitas, beberapa ide dan inovasi baru dilakukan juga untuk bagaimana lebih meningkatkan daripada kualitas tanaman kita para sahabat. Pak Tu selain daripada apa yang menjadi sharing saya dulu membuat media yang namanya Panca Media, beliau juga tambahi Panca Media itu dengan sisa-sisa itu kalau di Bali hijau itu yang sudah lapuk itu akan menyebabkan suatu sirkulasi udara pada tanaman Pak Tu, karena hijau itu kan renggang-renggang begitu Pak Tu ya. Dan itu yang bisa saya sampaikan para sahabat, nanti teman-teman saya ajak untuk melihat tanaman ini. Oke, tonton terus video-video saya tentu dengan tetap berkolaborasi, dan Pak Tu udah merasakan sangat luar biasa walaupun belum berbuah Pak Tu ya. Tapi rasa senangnya melihat tanaman yang kayak ini udah luar biasa. Ingat teman-teman, luar biasa. Di samping itu kan juga begini Pak, dengan adanya keberadaan tanaman paneli nanti untuk kedepannya nanti kita bisa kan dijadikan objek
objek wisata nanti. Karena kita di Bali, Pak. Karena kita di Bali. Nah, teman-teman yang dekat Lopina ini, Pak tuh kreatif sekali karena Lopina ini merupakan suatu objek wisata di mana juga nanti kalau ada tamu-tamu dekat di sini, kita di komunitas pun bisa ajak ke sini. Melihat tanaman paneli yang ada di Singaraja Bali, tepatnya di desa Tigawase. Ini kita masih di wilayah Buleleng, para sahabat. Oke. Terus kita semangat Pak tuh belajar. Nah, para sahabat, dimanapun saya membuat video, ikutilah jejak-jejak orang yang sukses. Belajarlah dari mereka. Walaupun tidak semua yang kita lakukan seperti mereka juga menghasilkan hal yang sama. Karena manusia itu memiliki garis tangan yang berbeda. Tapi tentu dengan mencontoh hal-hal baik, kita pun berharap bahwa akan terkontaminasi hal-hal baik. Kita akan mendapatkan vibrasi hal-hal baik sehingga kita pun ikut baik para sahabat. Memang apa yang kita harapkan tidak baik-baik saja. Panel ini juga ada masalahnya yaitu fusarium. Tentu sampai saat ini saya lihat di kebun Pak Putu dengan media panca media yang sesuai komposisinya yang saya kasih tahu 2 tahun yang lalu dan ditambah hijau. Sampai saat ini masih kelihatan bagus. Mudah-mudahan terus bagus dan mau berbuah para sahabat. Karena saya tidak menutup diri terus belajar kepada petani-petani yang lain. Oke, next.